Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Setelah menjalani liburan, kita bertemu kembali di semester 2 di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap semua untuk belajar? Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Silahkan dilihat pada tampilannya. Di satu sisi ada cuaca dengan mendung, hujan yang deras, disertai awan yang gelap, serta udara yang dingin. Kalian tahu itu musim apa? Benar, itu adalah musim hujan seperti yang kita alami saat ini. Di sebelahnya ada gambar alam dengan cuaca yang cerah, langit berwarna biru dengan awan putih yang menggumpal dengan cerah. Itu dinamakan musim kemarau. Nah, musim hujan yang kita alami adalah perubahan dari musim kemarau sebelumnya. Indonesia adalah negara dengan dua musim, ada yang musim hujan dan musim kemarau. Kalau yang sekarang kita alami adalah musim hujan, di mana curah hujan semakin tinggi, udara menjadi dingin, dan kita tidak bisa bebas beraktivitas seperti halnya pada musim kemarau. Namun, perubahan musim tetap harus kita syukuri karena masing-masing perubahan cuaca memiliki manfaat masing-masing. Jadikan itu sebagai alasan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa sih perubahan cuaca itu? Perubahan cuaca adalah perubahan kondisi atmosfer yang signifikan yang terjadi pada saat ini. Jadi terjadinya pada saat sekarang. Dan waktunya terbatas, bukan waktu yang sangat lama. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki dua musim. Dari 1 tahun, 12 bulan terbagi 2 musim, berarti 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Sekarang dibuka bukunya, mari kita membaca bersama-sama. Silakan kalian lihat LKS halaman 73 dan 74. Di situ ada teks tentang perubahan cuaca. Atau kalian semua anak-anak hebat bisa melihat di sumber lain. Misalkan kalian ingin melihat tentang teks perubahan cuaca di Google atau di manapun tempatnya, di koran, media, majalah, dan sebagainya. Setelah kalian memahami teks, kalian pahami secara keseluruhan, kalian cari kata-kata yang sulit. Bu Guru kasih contoh, di situ ada satu kata banjir. Jadi setelah kalian membaca teks ada kata banjir. Kalian ingin tahu artinya banjir itu apa sih? Nah, sekarang kita lihat. Pengertian dari banjir adalah air yang banyak dan terkadang meluap. Jadi pengertian banjir itu jumlah air yang melebihi batas. Kalau biasanya setelah hujan tidak ada air tergenang, kalau setelah hujan ada air yang banyak dan meluap, itu dinamakan dengan banjir. Setelah itu kalian bisa memasukkannya dalam sebuah kalimat. Contohnya, saat musim hujan, desa itu sering dilanda banjir. Untuk kalimatnya tidak harus seperti ini. Kalian bisa membuat kalimat sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Yang artinya kalian bisa membuat kalimat dengan kata-kata itu sesuai dengan keinginan kalian. Sudah bisa dipahami? Dari gambar itu kita bisa menyimpulkan Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki keragaman budaya yang banyak sekali. Ada beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam bahasa, yang artinya kita harus saling menghargai keberagaman itu sendiri. Sekarang, dari gambar itu kira-kira ada apa saja yang beragam? Yang akan kita bahas di sini adalah keragaman suku. Misalkan,
Kalian di sebuah sekolah memiliki teman dari berbagai suku. Ada yang suku Jawa, ada yang mungkin temannya dari suku Minangkabau, suku Gayo, suku Tengger, dan sebagainya. Sekarang kita lihat, berikut Bu Guru contohkan beberapa suku bangsa. Yang pertama, di Jawa ada berapa macam suku bangsa ya? Nah, sekarang dilihat. Di Jawa itu ada Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Itu adalah macam-macam suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Kalian termasuk yang mana? Apakah termasuk yang Betawi, Sunda, Jawa, Madura, atau Tengger? Atau kita punya berbagai macam teman dari berbagai suku bangsa, artinya kita memiliki teman dengan berbagai latar budaya yang berbeda. Sekarang yang kedua, ada suku bangsa Sumatera. Di Sumatera ada beberapa suku bangsa saja, silakan dilihat. Ada Gayo, Minangkabau, dan Batak. Ini sebagian saja. Selanjutnya, Sulawesi. Di Sulawesi ada berapa suku bangsa? Ada Minahasa, Bugis, dan Toraja. Yang lain silakan dicari di sumber yang berbeda. Silakan kalian mencari sumber-sumber yang lain. Anak-anak hebat bisa mencari di mana saja, di media, koran, televisi, dan sebagainya. Atau mungkin bisa bertanya pada orang tua, kakak, atau bapak ibu guru yang di rumah. Kemudian, setelah itu, mari kita lihat ada gerakan berayun dan memutar di dahan pohon. Silakan dipelajari di rumah, tapi ingat, jangan melakukan gerakan itu sendiri jika kamu nanti takut terjatuh. Usahakan ketika melakukan kegiatan ini, kalian didampingi oleh orang tua, kakak, atau teman yang lebih besar. Jangan lupa tetap berhati-hati, jangan sampai setelah melakukan kegiatan ini kita jadi cedera, badan menjadi tidak enak, dan kita menjadi tidak leluasa beraktivitas. Selanjutnya, kita bisa menemukan beragam informasi dari dua hal. Yang pertama, informasi itu bisa kita dapat dari tulisan. Contohnya apa? Kita mendapatkan informasi dari buku paket, dari internet, dari koran. Itu adalah informasi tulis. Yang kedua, ada informasi lisan. Informasi lisan kita dapatkan dari sumber yang terpercaya, boleh orang lain dan seseorang yang sangat mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui tersebut. Jadi tidak harus dari buku saja. Kita pengen tahu tentang apa saja kebudayaan suku Jawa. Tidak harus ke perpustakaan mencari bukunya. Kita bisa bertanya pada mungkin kakak kelas yang mungkin dekat dengan kita. Paham? Anak-anakku semua yang sangat saya sayangi, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang penjumlahan, bilangan, pecahan, berpenyebut sama. Sekarang kita akan mencoba menjumlahkan 3 pecahan dengan penyebut sama. Masih ingat kalian apa yang dimaksud dengan penyebut dan mana yang disebut dengan pembilang? Silakan diperhatikan. Di situ ada angka 4 dan angka 10. Masih ingat mana yang dikatakan pembilang, mana yang dikatakan penyebut? Betul. 4 itu sebagai pembilang, 10 sebagai penyebut. Sekarang kita tambahkan. Yang kedua ada 3/10. Selanjutnya yang ketiga ada 2/10. Yang atas ada 4, 3, dan 2. Sedangkan penyebutnya adalah sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan 4 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. 10-nya tetap karena penyebutnya sudah sama. Setelah kalian memahami penjelasan tentang di atas, mari kita mencoba bersama-sama menyelesaikan soal cerita tentang bilangan, penjumlahan, bilangan, pecahan, berpenyebut sama. Ibu di rumah memiliki persediaan 1/4 kg telur.
Kemudian ibu membeli lagi, untuk persediaan ibu membeli lagi 1/4 kg telur. Jadi ibu di rumah itu memiliki 1/4 telur. Karena takut kurang, akhirnya ibu membeli lagi untuk persediaan 1/4 kg lagi. Nah, ternyata ayah pulang dari kantor itu membawakan ibu lagi 2/4 kg telur. Sekarang mari kita hitung bersama-sama. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Bentar, kita lihat angkanya berarti berapa saja. Ada 1/4, yang nomor 2 1/4, nomor 3 2/4. Sekarang silakan mari kita bersama-sama memasukkan ke dalam kalimat matematika. Yang pertama 1/4 ditambah 1/4 ditambah lagi 2/4. Sudah sama ya penyebutnya, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4/4. 4-nya tetap karena penyebutnya sama, penyebut tidak perlu dijumlahkan. Masih ingat kan teori seperti itu? Jadi jumlah keseluruhan gula ibu sekarang adalah 4/4 kilogram. Sangat mudah bukan? Jadi pada intinya kita tinggal menjumlahkan, kalian tinggal menjumlahkan penyebutnya karena kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Tadi kita sudah membahas tentang keberagaman suku bangsa dalam bahasa di Indonesia ini. Sekarang apa saja kewajiban kita kalau kita memiliki teman dari berbagai macam suku? Misalkan Andi sekolah di sebuah sekolahan yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa. Ada Jawa, Sumatera, ada yang dari Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Kewajiban Andi di dalam sekolah atau apa saja dan kewajiban kita semua dalam bersikap kepada saudara se-Indonesia ini. Yang pertama adalah menolong teman yang terkena musibah. Jadi jika temannya Andi itu terkena musibah, meskipun Andi orang Jawa, temannya orang Sumatera, wajib ditolong meskipun berbeda suku bangsa. Selanjutnya, menghimpun bantuan untuk korban bencana alam. Jika di daerah Sumatera ada gunung meletus, kita di sini juga boleh mengumpulkan bantuan untuk membantu saudara kita yang terkena korban bencana alam di Sumatera tersebut. Tidak boleh pilih-pilih. Yang di sana kan bukan suku bangsa kita, maka kita tidak bisa membantunya. Jangan. Semuanya adalah saudara kita dari berbagai macam suku bangsa. Selanjutnya, membantu orang tuanya berjalan. Misalkan Doni ketemu sama teman, Doni bertemu dengan orang tua yang mungkin berkebangsaan berbeda dengan kita. Dia tidak boleh berpikir itu orang tua bukan suku yang sama dengan saya, kita tidak boleh membantunya. Tidak, meskipun dia berbeda suku bangsa, kita harus tetap membantunya. Yang terakhir, mengantar teman yang sakit ke UKS sekolah. Jangan dibiarkan di kelas karena akan berakibat yang tidak baik untuk kita semua. Sekarang mari kita bersama-sama mencari makna istilah kata sulit di dalam kamus. Sebelumnya kalian harus tahu kamus itu apa, yang mungkin kalian hanya mengingat kembali. Kamus itu bentuknya besar, isinya banyak. Nah, pengertian dari kamus itu apa? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah yang disusun berdasarkan abjad. Jadi jika kita mencari kata sulit dalam kamus, kita bisa mencari berdasarkan abjad A, B, C, seterusnya. Sangat mudah bukan? Simak cara menggunakan kamus di LKS halaman 82. Di situ sudah ada tata caranya, bagaimana cara kita menggunakan kamus untuk mencari kata yang sulit. Jika ada yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan kepada teman, orang tua, kakak pembina di rumah, atau yang sebagainya, tidak apa-apa.
Yang penting kalian tidak boleh malu bertanya. Jika ada yang sulit atau yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Contohnya, kalian ingin mencari arti kata cerah. Cerah itu apa sih artinya? Cerah itu makna katanya terang. Nah, bisa digabungkan dalam sebuah kalimat. Cuaca pagi ini kelihatan cerah, meskipun cuaca pagi tadi mendung, tapi kita ingin membuat kalimat dengan kata-kata cerah, bolehlah, enggak apa-apa ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, tetap jaga semangat meskipun belajar dari rumah. Ingat, jangan sungkan, jangan segan untuk bertanya jika ada materi pelajaran yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu mengerti. Tetap dikerjakan tugasnya dan tetap semangat belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Tetap semangat ya anak-anakku. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajar kembali di sekolah bersama-sama. Sekian dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.